Welcome to my channel. Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Priyanti. Saya mahasiswi aktif semester 2 pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi ujian tengah semester saya pada mata kuliah profesi keguruan, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Husein SPDI MPDI. Jadi sebelum video ini saya buat, memang saya sudah mendapatkan soal yang harus dan wajib saya jawab, yaitu soalnya adalah tentang bagaimana tugas, hak, dan kewajiban tenaga pendidik. Jadi dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum memasuki apa itu tugas, lalu hak, juga kewajiban tenaga pendidik, saya rasa kita semua harus tahu dulu siapa itu tenaga pendidik. Karena menurut saya, untuk apa kita mengetahui tugas, hak, juga kewajiban tenaga pendidik kalau kita pun tidak tahu siapa yang menjadi tenaga pendidik. Bisa kita lihat di samping sini ya. Sudah terlihat jelas bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat nih untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Itulah yang disebut dengan tenaga pendidik. Itu sudah didukung ya oleh undang-undang. Mungkin sampai sini kita sudah paham nih siapa itu tenaga pendidik. Mungkin kita akan lanjut kepada tugas, hak, serta kewajiban tenaga pendidik. Apa sih tugas tenaga pendidik? Apakah tenaga pendidik itu punya tugas? Ternyata benar, ada tugasnya. Tugasnya itu ada 6. Bisa dilihat di samping saya ini. Ternyata tugasnya tenaga pendidik itu lumayan banyak ya, yaitu ada 6. Yang pertama itu adalah mendidik, pastinya mendidik. Bisa dibilang mendidik itu adalah mengembangkan potensi siswa. Lalu yang kedua itu adalah mengajar. Perlu kita ketahui bahwa mendidik dan mengajar itu adalah dua hal yang berbeda. Karena pada dasarnya mengajar itu hanyalah sekedar pemberian materi, betul-betul hanya memberikan materi, tetapi ketika guru itu mendidik, berarti guru itu sudah memang mengetahui karakter siswanya, lalu menanamkan karakter-karakter baik untuk siswa. Itu termasuk dengan mendidik. Lalu yang ketiga itu ada membimbing, di mana membimbing ini bertujuan untuk mengarahkan siswa, karena masih minim untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ketika guru mengarahkan sesuatu hal kebaikan untuk muridnya, muridnya itu akan terarah ke arah yang baik, begitupun sebaliknya. Dalam tugas tenaga pendidik yang keempat ini adalah mengarahkan, yang dimana mengarahkan ini sama dengan menunjukkan. Mungkin misalnya pada siswa, guru ini melihat ada potensi dalam dirinya. Mungkin anak ini pada saat seni, waktu menggambar, gambarnya itu sangat cantik, sangat bagus, maka tenaga pendidik ini harus mengarahkan, kayak menunjukkan bahwa, nak, kamu jago loh menggambar, gimana kalau kamu mengembangkan potensi kamu ini untuk seperti ikut-ikut lomba atau sekedar les untuk gambar, seperti itu. Lalu yang kelima adalah melatih. Melatih artinya sama dengan mengajar. Kebanyakan anak tidak mungkin dalam satu kali pertemuan pembelajaran sudah mengerti. Jadi mungkin pertemuannya sampai pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu masih membahas satu
judul. Lalu yang keenam, tugas tenaga pendidik itu adalah menilai. Ketika semua kegiatan belajar sudah terselesaikan, sudah dilaksanakan, penilaian inilah yang menentukan anak itu akan lanjut atau tidak dalam tingkat selanjutnya. Baik, kita lanjut ke hak tenaga pendidikan. Ketika tenaga pendidikan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka mereka berhak mendapatkan haknya. Yang pertama itu memperoleh gaji atau memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Itu adalah seperti asuransi kesehatan contohnya, dan juga gaji bulanan. Lalu yang kedua adalah mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ternyata ketika tenaga pendidik ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dia dapat dipromosikan mungkin sebagai naik jabatan atau bahkan promosi kenaikan gaji. Lalu yang ketiga juga ada yang memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan juga hak atas kekayaan intelektual. Lanjut, yang keempat yaitu memperoleh kesepakatan untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir untuk hak tenaga pendidik yaitu memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalisannya. Baik, memasuki jawaban yang terakhir yaitu kewajiban tenaga pendidik. Bisa dilihat di sebelah sini, yaitu yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Habis melakukan perencanaan, kita harus melakukan proses pembelajaran yang bermutu. Setelah melakukan pembelajaran, terakhir adalah mengevaluasi hasil nih dari kegiatan belajar tersebut. Lalu bisa dilihat lagi, yaitu yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan klasifikasi akademik dan juga kompetensi secara berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi, seni, dan juga pengetahuan itu sendiri. Kita lanjut ya, lihat yang di sebelah sini. Pada yang nomor ketiga, itu bersifat objektif dan juga tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran, seperti membandingkan status sosial, lalu ras, agama, kondisi fisik yang tertentu, latar belakang keluarga, karena itu semua bisa mempengaruhi mental pada peserta didik. Jadi memang itu adalah salah satu kewajiban penting untuk tenaga pendidik yang harus sangat diperhatikan. Yang keempat itu adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan juga kode etik guru, serta juga nilai-nilai agama dan etika. Lalu yang terakhir nomor 5 yaitu memelihara dan harus menumpuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin, karena tanpa kita sadari ternyata sudah habis jawaban yang telah saya berikan. Mungkin kalau saya bisa menyimpulkan pada tugas, hak, dan juga kewajiban tenaga pendidik, pada tugasnya itu tenaga pendidik itu wajib untuk membimbing, mengajar, mengarahkan, lalu melatih, menilai. Lalu pada hak tenaga pendidik itu seperti mendapatkan gaji, lalu asuransi kesehatan. Pada kewajibannya tenaga pendidik itu harus bersifat objektif dan juga bersifat diskriminatif karena takut mempengaruhi peserta didiknya nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu kayu bakar hendak dibelah sangat keras bagaikan jati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih saya haturkan dari hati yang terdalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.